Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 BKSL, dan terakhir DILD. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di 138 menguat 0,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net sell. Kalau dibakar semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BES bagus, pelan-pelan naik ya. Tapi ya kalau menurut saya untuk reversal sepertinya belum. Tapi tetap ada peluang menguji 144 146. Itu dulu ya. Untuk 150 MA 200-nya ya mungkin juga bisa. Tapi ya sekarang kurang ideal ya. Atau Bapak Ibu kalau yakin BES nih mungkin tahu ya sektor realnya itu seperti apa, perkembangan bisnisnya atau perumahan ya dia nih real estate, ya bisa aja di Bapak Ibu kumpul-kumpul kalau memang oke ya. Atau yang tahu laporan keuangannya juga ya, kalau harga wajarnya berapa ya bisa dikumpul-kumpul dulu. Untuk BES kalau saat ini ya masih naik-naik terbatas lah, dia tuh nggak terlalu kuat signifikan. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya lumayan meningkat walaupun masih biasa aja ya, nggak terlalu signifikan, tapi meningkat dari minggu-minggu sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, BES itu lagi sideways, range-nya itu 130 support, resistennya 148, 150. Nah, itu areanya. Dan perkiraan saya ya kemungkinan BES bisa naik, tapi habis itu kalau ISG koreksi cukup dalam, dia koreksi juga nih, mungkin ke 120-an. Baru nanti polanya inverted head and shoulder. Nah, akan uptrend mungkin kuartal 2, kuartal 3 nanti. Waktu cut rate suku bunga. Nah, bisa seperti itu ya. Untuk BES, kalau kondisi sekarang ya trading jangka pendek aja dulu. Beli di support, jual dekat-dekat resisten. Cari profit mungkin di sekitaran 5%, 6% lah. Nah, 10% bisa dapat tuh. Risknya kecil aja tuh padahal kalau beli di support ya paling 4% tuh. Seperti itu. Untuk BES, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di 122, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya APLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN masih sideways nih. Risknya sebenarnya kecil aja tuh, paling 3%. Ya semoga aja minggu depan rebound ya. Terus ya 4% lah. 117 out dan resistennya itu sekitar 133, 130. Ratio watt 1:2 tuh. Untuk APLN, coba dulu lihat dulu bagaimana banda detektornya. Ada big distribusi, tapi nggak kemana-mana tuh. Kecuali tiba-tiba besok jebol Senin. Ya udah gagal kalau dia tutup di bawah 120, ke bawah dulu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa tuh, volumenya juga kecil. Ada peluang sih kalau menurut saya minggu depan APLN dan saham-saham properti. Seperti itu aja untuk APLN lagi sideways nih. Kita nggak tahu momentumnya kapan ya. Yang penting kalau Bapak Ibu yakin nih momentumnya naik, ya bisa beli dulu. Ngapain nunggu dia hijau ya? Karena sekarang itu risknya kecil. Kalaupun stop loss ya tadi nggak nyampe 5% ya. Ideal lah kalau Bapak Ibu belajar trading, cut loss 5% tuh ideal. Yang penting buat sistem tradingnya. Kalau takut uangnya banyak hilang, psikologis keganggu, yang pakai lot-lot kecil ya. Yang lot-lot yang bisa Bapak Ibu toleransi kalau cut loss. APLN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 157, terkoreksi 0,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ASRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI belum lah. Kalau dia belum tembus 160 belum aman. Mending kalau ASRI sih buy on breakout aja. Tembus 160 baru beli. Gagal bertahan jual. Itu aja. Atau beli sekalian di bawah 145. Gitu aja ya untuk ASRI. Saat ini ya belum kemana-mana nih. Kalau belum bisa mengkonfirmasi juga kalau dia sudah di atas 160 baru. Tapi kan minggu ini dia kembali membentuk lower high lower low. Tapi kalau bisa rebound sih bagus. Menariknya kalau dikasih 145 sampai 140-an nih lah untuk ASRI. Tapi kalau dia besok Senin break atau tembus 160 ya oke. Di atas 160 oke tuh. Sangat mungkin dia ke 174. Ada potensi upside sekitar 8% tuh kalau dia bisa breakout minggu depan. Tapi ya 1-2 minggu lah targetkan ya untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di 1040, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE belum kemana-mana juga. Tapi ya kalau Bapak Ibu sabar, tunggu kumpulin aja dulu ya. Paling jelek-jeleknya ya, kalau menurut saya sih keterlaluan sampai ke bawah sini ya.
kalau dia turun nih. Ini gambaran saya kenapa nih dulu. Langsung saja ke teknikalnya untuk BSDE kumpulin aja dulu kalau menurut saya. Nah ini kan gagal pola import holdernya. Dia sempat break tapi habis itu turun. Kenapa? Karena ya belum momentumnya sepertinya naik. Jadi trader-trader yang buy on breakout gagal karena perkiraan saya juga kalau nggak salah ada stop loss BSDE nih. Ya di Januari itu beli buy on breakout tuh tembus 1100 saya beli targetkan kan 1200 1250 jadi ada potensi upside sekitar 10%. Akhirnya cut loss berapa 3% 4%. Ya, kondisi seperti ini masih sideways belum kemana-mana nih. Tapi kita nggak tahu momentumnya seperti apa minggu depan. Tiba-tiba ditarik naik ya bisa. Pakai supportnya berapa nih? Gambar ulang aja nih. Ini tutup aja nih kejauhan. Supportnya pakai ini aja. 1000 ya 1980 lah itu. Kalaupun jelek-jeleknya turun ya. Kalau gagal naik dulu dia gagal naik ya paling 900 lah. 15% aja paling maksimal dia koreksi. Habis itu kemungkinan bottomnya di tahun 2024 dan siap-siap kemudian uptrend ya. Seperti itu. Tapi ini disclaimer. Kalau menurut saya minggu depan ada peluang lah mencoba rebound. Lebih condong arahnya mencoba rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tadi seperti apa tadi? Nah, doji ya. Ada perlawanan, ada hijau nih. Walaupun ekor-ekor panjang dari atas. Tapi menurut saya ada peluang. Tapi ini disclaimer. Ya, untuk BSDE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1255. Terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker smearnya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk CTRA kondisi seperti ini lagi sideways. Kayaknya nih ya. Coba lihat tuh. Banda detektornya seperti apa nih. Bika akumulasi seminggu. Coba tarik seminggu ya. Why? Akumulasi terus, kemungkinan minggu depan ya, kita lihat minggu depan nih, antara sektor properti itu tarik naik atau kena buang. Ya, kita perhatikan minggu depan. Karena ini mirip-mirip Telkom dia tuh ya. Nggak membentuk low baru, low-nya tuh naik terus. Kayaknya sih tembus 1300 minggu depan. Kita lihat ya, untuk CTRA. Jadi seperti itu aja ya, untuk CTRA perhatikan aja. Minggu depan yang punya dari bawah, hold aja terus. Untuk CTRA, tapi jangan sampai hilang profit ya. Kalau arahnya turun, profit Bapak Ibu makin berkurang ya sisakan 1% 2%, jangan sampai balik BEP gitu aja. Ya, coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa nih. Waduh, oh bagus nih. Time frame weekly-nya juga bagus. Ke atas minggu depan. Menurut saya sektor properti bisa diperhatikan minggu depan, tapi disclaimer. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke selanjutnya ada Demas yang ditutup di harga 162. Menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Demas ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja kata, waduh, Demas jangan dulu lah ya. Tunggu dia tembus 165 aja. Kalau minggu depan sektor properti ditarik naik, karena MACD-nya ini naik terus ya. Walaupun ada small distribusi. Tapi kalau dia tembus 165, ya cukup oke lah. Tapi daripada Demas mending CTRA. Kalau enggak, apa tuh? DE atau tadi apa ya? Lupa saya tuh. Ya, tapi kalau nih suka Demas mau beli duluan nih, risknya kecil aja. Jebol 160 buang dulu gitu ya. Untuk Demas seperti itu aja. Langsung saya ke selanjutnya ada LPKR yang ditutup di harga 81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LPKR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, LPKR belum dulu lah ya. Lagi sideways seperti ini belum. Tapi kalau dia rebound bisa aja dia rebound. Tapi ya mending yang lain. Karena LPKR ini susah dianalisa ya. Grupnya Lipo tuh susah diikutin. Kalau saya ya nggak tahu yang lain bisa ngikutin. Keseringannya false, gagal. Yang sudah konfirmasi bisa breakout itu besoknya belok ke arah, turun lagi balik ke arah. Nah itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ini level-level psikologis 80 nih. Jebol gagal. Gitu aja. Kalau Bapak Ibu minat ya hitung aja risk rewardnya. Seperti itu aja untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 412. Terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya P1 didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, P1 lagi ke bawah ya. Tapi ya ini sideways. Kalaupun turun P1 tuh nggak jauh lagi, paling 380 370 itu swing low palingan ya, palingan nih. Kan kelihatannya juga kalau dihapus nih, ada pola sepertinya head and shoulder seperti ini. Nih, kalau dia jebol ini jauh memang arahnya, tapi kayaknya sih nggak terlalu jauh. Kalau menurut saya lah ya, 60 itu jelek-jeleknya lah. Nih, retest trendline downtrendnya ini aja, kalaupun jebol ya naik. Tapi karena kemungkinan sektor properti minggu depan naik, kalau menurut saya ada peluang rebound.
ya. Cuman memang candle hari ini minggu ini belum bisa mengkonfirmasi. Lihat minggu depan aja lah ya perkembangannya. Kalau banda detektor, nah ada big distribusi masih. Kita lihat aja nanti dia 400 mantul nggak? Misalnya ada koreksi dulu baru mantul kan bisa seperti itu untuk P1. Seperti itu ya, support terdekat 400, support yang menurut saya bisa jadi bottom nanti itu ya 370, 380. Tapi disclaimer juga ya, dianalisa kembali nanti dilihat lagi kalau memang dia arahnya ke 370 itu. Kalau nggak ke situ ya syukur aman itu ya. Untuk P1 langsung saja custom selanjutnya ada SMRA yang ditutup di 565 terkoreksi 2,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMRA lagi sideways ya. Dia sudah naik 3 candle, 3 watt solder dan merah itu wajar. Coba gambar ulang ya. Banda detektor distribusi. Tapi ya masih adanya golden cross arah ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya dulu biar dianalisa beberapa time frame biar lebih konfirmasi. Biasa aja nih. Candlenya juga oke, doji dan ya bisa 550 tuh support 540. Peluang besar sih bisa rebound. Targetnya 620. 600 itulah. Kita lihat ya minggu depan untuk SMRA. Kalau menurut saya sih peluang besar rebound, tapi disclaimer. Langsung saja kesan. Ada PANI yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,03% ke harga 5.300. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 15,1 miliar. Kalau dibuka sebenarnya PANI ada distribusi tipis, nggak masalah lah ya. Kita lihat aja teknikalnya. PANI ini masih menarik ya, karena ya lagi oke lah, masih di atas ya. Kondisi sekarang supportnya masih pakai 5.000. Ya siapa tahu dikasih dulu ke 5.000 baru mantul kan oke tuh. Kita lihat ya minggu depan. Ini kan bisa jadi gambarannya seperti ini. Ini kalau tarik besar, ini tiangnya, ini bisa bola, pattern, flag. Kita lihat di mana mantulnya. 5.000 support kuatnya. Kalau dia gagal bertahan di atas 5.000 ya gagal uptrend. Kita lihat seperti ini. Atau kalau dia tembus 5.000, 5.500 lah. Minor support. Atau sekalian major resisten maksudnya. 6.000. 5.500 lah dulu. Nih aja dulu. Kalau tembus ya 6.000. Kita lihat ya perkembangannya untuk PANI. Ya 1-2 hari ke depan lah. Senin, Selasa. Gimana naiknya. Atau koreksi dulu. Pokoknya 5.000 Bapak Ibu pakai supportnya. Kalau bisa mepet 5.000 beli. Siapa tahu dikasih koreksi 5% 6% ya dapat harga murah. Jebol hold, jual. Mungkin 3%. Seperti itu. Tapi disclaimer. Untuk PANI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BKSL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BKSL. Ini juga menarik. Gak tahu ada cerita apa. Tapi kayaknya dikumpulin terus. Menguat 1,85% ke harga 55. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya BKSL ada akumulasi. Tapi sayangnya dia nih tanda X ya masih. Coba lihat BKSL. Nah masih tanda X ya. Tanda X itu berarti pemantauan khusus maksimal naik 10% turun 10%. Tapi menarik. Siapa tahu minggu depan sektor properti ditarik naik. BKSL bisa arah. Ya karena cuman harus naik berapa poin nih? 4 tick ya. Harga sekarang berarti ya 5 poin lah dia naik. 60 arahnya hari Senin kalau bisa arah. Ya semoga aja lah. Tapi ini saham high risk ya. Tergantung Bapak Ibu lah keyakinan. Nah Bapak Ibu perhatikan volume meningkat. Masih ada juga mengarah ke atas. Big akumulasi. Kalau seminggu juga terlihat memang big akumulasi. Ada top bayarnya memang distribusi ya. Tapi nggak masalah ada yang nampung tuh si BB. Ini menarik nih Bapak Ibu perhatikan. Cuman sekarang harganya harga-harga pucuk ya. Tapi kalau dia ke 60 mantep nih minggu depan. Ya kita lihat. Perhatikan aja ya bagaimana Bapak Ibu mau cut loss di 52, 50, 51 ya silahkan. Jangan sampai dibawa tidur lah. Tapi kondisi seperti ini kalau saya lihat sih peluang besar lebih ke atas. Ya seperti itu aja untuk BKSL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DIRT yang ditutup di harga 192 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DIRT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya DIRT lagi sideways di bawah. Tunggu tembus 200 menarik. Ya siapa tahu dia tembus 200 minggu depan oke. Ada small distribusi tapi yang biasa aja. Volume juga belum terlihat signifikan. Perhatikan kalau dia tembus 100 200-nya minggu depan. Menarik tuh kayaknya. Coba lihat time frame weekly-nya itu. Cukup oke ya walaupun koreksi candle hammer nggak masalah. Yang penting konfirmasinya Senin tembus 200 atau Selasa. Cukup oke dia di atas 200. Kemana arahnya? Paling nggak 220. Minimal 210. Jadi ada potensi upside 5% sampai 10%. Dan ini disclaimer. Dianalisa kembali jangan ditelan mentah-mentah.
Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.